الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala sedaya jamaah Masjid Barokah Seliran ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, moga sesarengan kula lan panjenengan sedaya kula nderekaken aturaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tetap terus tersenyum, tetap terus betul memperhatikan hati kita agar senantiasa tetap dalam keadaan baik. Kenapa? Karena penting ketika di pagi hari ini kita menjaga perasaan kita agar tidak mempunyai perasaan-perasaan yang buruk, sehingga hari-hari kita nanti akan dipenuhi dengan ketidakbaikan. Bahkan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menika mendoakan panjenengan sami dengan kalimat Allahumma barik li ummati fi buku riha. Ya Allah, nyuwun tulung ya Allah panjenengan berkahi umatipun kawula engkang bangun di pagi harinya. Maka panjenengan ingkang rawuh wonten enjang punika insyaallah mendapatkan doa Nabi ini, diberkahi pagi harinya. Dengan apa? Dengan panjenengan tumut pengaosan, panjenengan sholat subuh berjamaah ingkang keutamaannya sangat luar biasa. Man shalla sholat subhi fi jama'atin, piantun kok nindakaken sholat subuh secara berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis yang lain, biantun kok melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka pahalanya adalah faka'annama qama laila kulluh, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Maka panjenengan menjaga kebahagiaan panjenengan pagi hari ini tidak akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal mulai akan Allah Subhanahu wa taala.
menika fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang ini tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa bersedih. Nah, panjenengan kok sehari-hari panjenengan ngeraosaken ingkang naminipun sedih, ngeraosaken ingkang naminipun perasaan khawatir. Nah, jangan-jangan nika kok mboten amargi masalah ingkang panjenengan tampi. Jangan-jangan nika amargi kula lan panjenengan kirang anggenipun maos Al-Qur'an. Karena sampun dijamin kalian Allah Subhanahu wa taala wonten Quran surat Al-Baqarah nggih menika Allah Subhanahu wa taala ngendikan orang-orang yang mereka ikut hidayahnya Allah. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Di antara kalian kok mau berpegang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, faman tabi'a hudaya, sapa wong tumut pitedah utawi petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim, mereka tidak akan pernah merasa takut, wala hum yahzanun, dan tidak akan pernah merasa sedih. Nah, ketika panjenengan hati rasanya sumpah, perasaan gundah gulana gelisah, itu sinyal dari Allah agar panjenengan kembali mau untuk membaca Al-Qur'an. Di dalam ayat yang lain Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Piantun ingkang berpaling saking ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, akan mendapatkan kehidupan yang dhanka. Dhanka menika cilaka. Kenapa? Karena berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya cilaka mawon, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan kedua matanya buta, padahal di dunia mereka bisa melihat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lalu kemudian orang-orang yang buta ini bertanya, lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu kami di dunia itu dengan kedua mata kami bisa melihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa mereka dikumpulkan dalam keadaan buta? Karena mereka adalah orang-orang yang lalai terhadap zikir kepada Allah, terhadap syariatnya Allah, sehingga di hari kiamat mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak bisa melihat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala kadzalika atatka ayatina fanasitaha.
Karena di dalam ayat ini menikah mengandung sebuah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, panjenengan wonten kawula ingkang naminipun hidayah. Yang namanya hidayah itu ya Allah panjenengan paring kepada kami, panjenengan beri kepada kami. Ini kita berdoa kepada Allah dan tidak ada satupun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan doa-doa kita. Doa yang panjenengan nyuwun namanya hidayah. Amal itu apa panjenengan saged milih ngoten kinten-kinten pilih pundi? Dia mungkin suatu saat nanti panjenengan diuji dengan yang namanya rezeki per bulan 1 miliar. Dan kalau yakin insya Allah nek panjenengan itu ikhlas kepada Allah pasti bisa melalui. Dalam artian ketika diberikan rezeki yang lebih sedekahnya Masjid Barokah Seliran penghasilannya per bulan sudah 1 miliar, insya Allah masjid
taqula law anna Allah hadani lakuntu minal kepadaku pasti aku akan jadi orang yang bertakwa. Padahal hidayahnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan ada dalam kehidupan kita. Kapan panjenengan penting ngomong boten. Kalau ngomong boten tetap ngantuk. Padahal kopinya diantarkan. Nah, hidayah itu biasanya hidayah itu setiap kita punya kesempatan untuk mengambilnya, tapi kadang-kadang tidak mau untuk diambil, tidak mau untuk dijemput. Betul, Allah nikah maringi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, tapi ada sisi ikhtiar kita yang harus kemudian kita usahakan. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau Islam, maka beliau pertama kali yang beliau lakukan adalah langsung menjumpai atau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang awalnya Sayyidina Umar ini menyiksa adiknya dan adik iparnya, tapi ketika mendengarkan ayat-ayat yang ada dalam Quran surat Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ketika membaca atau mendengarkan Quran surat Toha, Sayyidina Umar terenyuh perasaannya terenyuh. Kenapa? Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Quran itu Allah turunkan bukan untuk membuat hidup kita makin susah. Ketika membaca Quran surat Toha atau mendengarkan potongan daripada Quran surat Toha, Sayyidina Umar terenyuh, lalu kemudian langsung mendatangi rumahnya Al-Arqam bin Abi Arqam untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahkan setelah Sayyidina Umar pun juga menjemput yang namanya hidayah, dan hidayahnya Allah berikan ketika apa? Ketika kemudian Sayyidina Umar mendengarkan Quran surat Toha. Artinya hidayah ini juga harus kita jemput. Selain Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Masya Allah. Seperti kopi yang ada di depan panjenengan. Kalau cuman panjenengan tinggalin, ya panjenengan tetap ngantuk. Tapi nek menawi panjenengan unjuk, panjenengan minum, maka ngantuknya akan hilang. Kalau ngantuknya tidak hilang, maka panjenengan nyuwun kalian rencang-rencang niki melih untuk diberikan kopinya lagi. Nah, hidayah ini kan seperti itu. Panjenengan nyuwun kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, itu berarti panjenengan merasa butuh kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan merasa butuh, kenapa? Karena ibarat panjenengan ngunjuk kopi, rasanya masih ngantuk, rasanya masih kurang pahit kopinya, rasanya masih kurang membikin segar kopinya. Akhirnya panjenengan minum kopinya lagi. Kenapa? Karena merasa masih kurang untuk membangkitkan semangat dan masih kurang untuk membukakan kedua mata. Sama juga ketika panjenengan matur kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Jadi tadi yang paling penting itu adalah entah kaya nopo miskin, yang paling penting panjenengan mau untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan nyuwun seperti Abdurrahman bin Auf yang punya kekayaan, monggo. Panjenengan nyuwun seperti sahabat Ali bin Abi Thalib
yang tidak sekaya Abdurrahman bin Auf juga silakan. Panjenengan pengen menjadi seorang sahabat yang ahli dalam menjabat, maka panjenengan ajeng niru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nggih monggo mboten napa-napa. Yang paling penting adalah bukan tentang apa yang kita dapatkan, tapi tentang hidayah yang ada di sana. Kok ketika panjenengan kaya semakin cinta dan semakin remen terhadap hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini baik. Tapi kalau panjenengan misalkan ditakdir dalam keadaan kaya, ternyata ini menjauhkan panjenengan dari hidayah kepada Allah, maka ini tidak baik. Pun juga sama, ketika panjenengan ditakdirkan dalam keadaan miskin, kok ternyata miskin malah menjauhkan panjenengan dari Allah, maka ini pun juga sama, tidak baik. Yang paling baik adalah bukan tentang miskin dan kayanya, tapi tentang panjenengan berusaha untuk menjemput setiap hidayah yang Allah berikan kepada panjenengan, sehingga panjenengan nyuwun hidayah kepada Allah itu minimal satu hari sebanyak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, nyuwun ya Allah, panjenengan kami jalan engkang bener, jalan yang lurus, yaitu siratal mustaqim, jalan yang benar, jalan yang dilalui oleh orang-orang yang benar. Ini yang dimaksud panjenengan ketika membaca ayat ke-6 yang ada dalam Quran surat Al-Fatihah. Maka harapannya nanti ketika panjenengan tidak akan sholat, ketika membaca ihdinas siratal mustaqim itu betul-betul panjenengan terpenuhi dalam hati panjenengan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Panjenengan ini ya Allah, kula riyen ya Allah maksiatipun kathah ya Allah, kula riyen ya Allah banyak melakukan dosa ya Allah, kula riyen ya Allah banyak melakukan kesalahan ya Allah, maka ya Allah ihdinas siratal mustaqim, panjenengan jagi hidayah ingkang sampun panjenengan paringi ya Allah. Sambil panjenengan mengingat-ingat apa yang sudah terjadi pada masa lalu panjenengan. Pun juga kami seperti itu juga ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, saya dari bahwa bisa saja besok hidayah nikmat sholat itu Allah cabut. Musibah ingkang paling ageng nika boten kok panjenengan kelangan harta panjenengan, boten kok panjenengan kelangan dunia panjenengan. Musibah ingkang paling ageng nika ketika panjenengan dicabut nikmatnya dalam beribadah. Dicabut nikmat dalam beribadah. Selama panjenengan tadi ketika mencari rezeki diingatkan, ya Allah kula niat mencari rezeki untuk apa? Untuk menghidupi keluarga karena perintahmu. Ya Allah kula niat untuk menghidupi keluarga kami ya Allah dengan harta-harta yang halal. Maka ini nanti pun juga bernilai sebagai ibadah. Kalau tadi jangan sampai kita dicabut nikmat hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita semua ini tidak kita rawat bersama-sama, tidak kita jaga bersama-sama, tidak kita rawat agar kita selalu menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Para ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, panjenengan ngertos pamannya Kanjeng Nabi namanya Abu Thalib. Panjenengan kenal apa mboten? Kenal bahaya panjenengan. Nggih, jodoh panjenengan tanggane Abu Lahab. Abu Thalib niki setunggal pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang membantu dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Thalib ini mau meninggal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Abu Thalib, "Ya ammi, qul kalimatan uhajju laka biha 'indallah." Wahai pamanku, tolong ucapkan satu kalimat yang mana kalimat ini akan aku gunakan untuk membelamu di akhirat di sisi Allah. Kalimatnya nopo? Kalimat la ilaha illallah. Tapi ketika pamannya Rasulullah yaitu Abu Thalib hendak dibunuh Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy yang lain mereka berkata, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati abikum?" Wahai Abu Thalib, apakah kamu tidak menyukai agama nenek moyangmu dan bapak-bapakmu? Lalu kemudian Abu Thalib karena mendapatkan bisikan yang tidak baik dari orang-orang Quraisy sehingga meninggal dalam keadaan belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Panjenengan bayangkan, orang sedekat Kanjeng Nabi sudah membela dakwah, sudah menjaga Nabi, tapi ternyata juga tidak memasuki ajaran agama Islam atau tidak mendapatkan hidayah. Ini kok kados orang yang minum kopi tadi, karena kopinya tidak diminum, karena kopinya cuma dijaga saja. Misalkan ada rencang panjenengan, aja ngunjuk kopi panjenengan katakan, "Ojo iki kopiku ojo di." Tidak memberikan manfaat. Nah, Abu Thalib seperti itu, hanya menjaga kopinya agar tidak diminum orang lain, tapi kopinya tidak diminum oleh dirinya sendiri, sehingga dirinya sendiri tidak mendapatkan manfaat secara utuh dari kopi yang seharusnya dia minum. Panjenengan bayangkan, sekelas Abu Thalib, pamannya Kanjeng Nabi mawon, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panjenengan sekarang yang sudah melaksanakan sholat subuh, dijaga betul-betul, panjenengan betul-betul perhatikan, panjenengan betul-betul jaga. Kenapa? Tadi hidayah nikopen penting, saestu penting banget. Saestu panjenengan hilang harta itu tidak masalah, hilang dunia itu tidak masalah, asalkan tidak hilang hidayah. Jangan sampai tadi dikatakan dalam Quran surat Az-Zumar bahwa orang-orang yang mereka akhirnya masuk ke dalam neraka, mereka menyesal dengan kalimat bahwa au taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Mereka nyesal, andaikan Allah itu memberikan hidayah kepadaku, pasti aku akan jadi orang yang bertakwa. Au taqula hina taral azab, atau mereka ada juga yang menyesal ketika melihat azab di depan mereka. Lau anna li karratan, andaikan saya ini masih punya kesempatan, masih punya waktu, masih punya kesempatan, la akuna minas sholihin, aku akan jadi orang yang soleh. Ini penyesalan. Maka jangan sampai panjenengan nyesel, jangan sampai panjenengan tidak bersyukur terhadap hidayah yang sudah Allah berikan kepada panjenengan semua.
terakhir kami tutup dengan satu ayat yang ada dalam Quran surat Ibrahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah maka nikmatnya akan Allah tambah, maka kalau kita kufur kepada Allah, azabnya Allah itu pedih. Nah, kita adalah orang yang mana? Orang yang kufur kepada hidayah yang Allah berikan kepada kita, atau kita adalah orang-orang yang syukur kepada hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nah, syukur dari hidayah itu bisa kita lakukan dengan banyak hal. Panjenengan diparingi rezeki ingkang turah menawi sampun berkecukupan nggih dikeluarkan dalam bentuk zakat. Panjenengan menawi diparingi badan yang sehat kuat, disyukuri dengan cara apa? Mboten kok cuman matur alhamdulillah, tapi panjenengan gunakan badan panjenengan untuk nindakaken salat. Ketika panjenengan diberikan badan yang sehat, maka sebentar lagi di bulan Ramadan panjenengan nindakaken siam. Maka ini bentuk syukur kita kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kalau niko ada salah satu jamaah ingkang tahun kemarin niko nembe belajar puasa. Tahun sebelumnya niko mboten puasa sama sekali. Terus tahun kemarin puasa pangapunten tahun 2025 kalau tangleti. Loh Mas, sekarang puasanya bagaimana? Puasanya apakah sudah betul-betul dikerjakan nopo dereng? Ngendikanipun orang yang saya tanyai tadi atau jamaah tadi, beliau mengatakan, pangapunten Gus, kula alhamdulillah puasanya full, tapi cuman 1 minggu. Cuman 1 minggu, setelahnya nggih tesih batal. Nggih pun bulan selanjutnya atau tahun selanjutnya nanti puasanya minimal ditambah jadi 2 minggu, jadi 3 minggu, jadi 4 minggu. Yang penting nopo bertambah dan mati dalam keadaan berusaha menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun fullnya niko cuman full 1 minggu, tapi tahun depan mungkin diberikan kesempatan untuk berpuasa lebih banyak lagi. Kenapa kalau berkata demikian? Karena memang baru pertama kali belajar puasa. Sebelumnya niko walaupun Islam tapi tidak pernah puasa sama sekali. Nanti kalau tangleti pernah siang-siang niko kepanggian kalian kulo di pasar beto es teh. Niko padahal pas Ramadan nggih. Lho Pak, kok panjenengan beto es teh? Anu Gus ngapunten, ngelak niki. Nah, terus setelahnya baru ketika kita dekati lagi, kita kemudian aja akhirnya mau untuk nindakaken puasa walaupun pelan-pelan. Nah, ini termasuk hidayah yang harus dirawat. Makaten yang saged diaturaken. Karena sebentar lagi kita sudah masuk ke waktu syuruk atau waktu terbit. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Dan terkhusus kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dan memberikan keberkahannya kepada mereka, memberikan rahmatnya kepada mereka. Kita yang di sini kalau tidak bisa mengantarkan harta, maka minimal doa yang selalu kita iringkan. Mau sarang-sarang kita haturkan doa kita lafazkan doa kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila a'immati madhahibil arba'ah wa usulihim wa furu'ihim. Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa barakatihim wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ikhwanina mustad'afina fi Sumatera wa ila ikhwanina mustad'afina muslimina fi Palestin wa ala kulli buldanil muslimin wa ala man wa salafuna salih ala hadhihi lahumul al-fatihah.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض عنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا وعلمائنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا بضعفنا على نصر إخواننا المستضعفين في سمطرة اللهم إنا ربنا ظلمنا أنفسنا بضعفنا على نصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا بضعفنا على نصر إخواننا المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين نصرا عزيزا اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سمطرة نصرا عزيزا اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين وانصرهم على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mekaten ingkang saged diaturaken mugi-mugi manfaat dumateng panjenengan sedaya lan mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten enjang punika dipun paringi hidayah tidak hanya hari ini tapi sampai nanti ketika panjenengan dijemput oleh malaikat Israel. Akhirun ta'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.